Halo Ibu dan teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor komputer dalam HCI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sigel Jawa dengan NPM 12155201240145, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini terdapat 8 pokok pembahasan. Yang pertama, sistem komputer secara umum. Yang kedua, peralatan masukan teks. Yang ketiga, peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Yang keempat, peralatan output. Yang kelima, percetakan. Yang keenam, memori. Yang ketujuh, format penyimpanan data. Dan yang terakhir, kecepatan prosesor. Kita masuk kepada materi yang pertama, sistem komputer secara umum. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction, sistem komputer tidak hanya dilihat sebagai kotak sirkuit, melainkan sebagai sebuah entitas yang harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan pengguna. Dalam pandangan MK, sistem komputer adalah alat yang adaptif. Keberhasilannya tidak diukur dari seberapa cepat prosesornya, melainkan dari seberapa efisien, efektif, dan memuaskan pengalaman manusia saat menggunakannya. Kita masuk kepada materi yang kedua, peralatan masukan teks. Dalam interaksi manusia dan komputer, peralatan masukan teks adalah jembatan utama untuk mentransfer write, perintah, dan data verbal dari manusia ke dalam sistem digital. Meskipun keyboard adalah yang paling umum, teknologi telah berkembang ke arah yang lebih natural dan adaptif. Berikut adalah kategori utama peralatan masukan teks yang digunakan saat ini. Yang pertama, papan ketik fisik atau physical keyboard. Yang kedua, keyboard virtual atau on-screen keyboard. Yang ketiga, pengenalan tulisan tangan atau handwriting recognition. Yang keempat, masukan berbasis suara atau speech recognition. Yang kelima, teknologi input asistif dan alternatif. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Dalam interaksi manusia dan komputer, peralatan posisi dan petunjuk atau pointing and positioning device berfungsi untuk memindahkan kursor, memilih objek, atau menggambar pada layar. Perangkat ini memungkinkan manipulasi langsung terhadap elemen antarmuka grafis. Berikut adalah kategori utama peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Yang pertama, perangkat petunjuk tak langsung atau indirect pointing. Yang kedua, perangkat petunjuk langsung atau direct pointing. Yang ketiga, perangkat petunjuk khusus dan inovatif. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu peralatan output. Peralatan output dalam interaksi manusia dan komputer adalah perangkat yang berfungsi untuk menyampaikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Output ini bisa berupa informasi visual, audio, maupun sentuhan atau haptik. Berikut adalah kategori utama peralatan output dalam sistem MK. Yang pertama, output visual atau tampilan layar. Yang kedua, output audio atau suara. Yang ketiga, output cetak atau hard copy. Yang keempat, output haptik atau sentuhan atau getaran. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu percetakan. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, percetakan atau printing adalah proses transformasi data digital menjadi artefak fisik yang dapat diraba dan dilihat secara permanen atau hard copy. Meskipun kita berada di era digital, percetakan tetap menjadi komponen output yang krusial dalam interaksi. Berikut adalah peran dan teknologi percetakan dalam IMK. Yang pertama, fungsi utama dalam interaksi. Yang kedua, teknologi percetakan utama. Yang ketiga, plotter atau percetakan presisi tinggi. Yang keempat, isu desain dalam percetakan atau aspek IMK. Kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu memori. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, pembahasan mengenai memori melibatkan dua sisi, memori manusia sebagai pengguna dan memori komputer sebagai sistem. Keduanya harus selaras agar interaksi berjalan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai peran memori dalam MK. Yang pertama, memori manusia
atau aspek kognitif, yang kedua memori komputer atau aspek teknis, yang ketiga prinsip desain berbasis memori. Kita masuk kepada poin yang ketujuh, yaitu format penyimpanan data. Dalam bidang interaksi manusia dan komputer, format penyimpanan data sangat krusial karena menentukan bagaimana informasi dipertukarkan antara pengguna dan sistem, serta bagaimana data tersebut diproses untuk menghasilkan antarmuka yang responsif. Berikut adalah format penyimpanan data utama yang sering digunakan. Yang pertama, format berbasis teks atau human readable. Yang kedua, format penyimpanan lokal atau sisi klien. Yang ketiga, format multimedia dan aset. Yang keempat, format pertukaran data real time. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kecepatan prosesor. Dalam bidang interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction, kecepatan prosesor bukan sekedar angka spesifikasi teknis, melainkan faktor penentu dalam pengalaman pengguna atau user experience. Kecepatan prosesor yang lebih tinggi memungkinkan antarmuka yang lebih antisipatif dan natural. Dalam desain MK yang baik, teknologi dalam hal ini prosesor seharusnya menjadi transparan. Artinya pengguna tidak seharusnya merasakan keberadaan proses tersebut, melainkan hanya merasakan kelancaran dan menyelesaikan tugas mereka. Kesimpulan daripada 8 pokok pembahasan yang tadi, tujuan akhir dari integrasi seluruh komponen ini adalah transparansi teknologi. Sistem komputer dianggap berhasil jika seluruh perangkat keras, dalam arti input, output, memori, dan prosesor, bekerja sedemikian mulus sehingga pengguna tidak lagi merasa sedang mengoperasikan mesin rumit, melainkan merasa sedang menyelesaikan tugas secara langsung. Dalam MK, fokusnya adalah meminimalkan gap atau antara apa yang diinginkan manusia dan apa yang dihasilkan oleh sistem komputer. Sekian dari saya, terima kasih.